Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fadila Latas dengan NIM G0024094 dari SGD B8. Izin menyampaikan untuk laporan praktikum Lab Anatomi Blok 2.2. Ini untuk soal yang pertama, jelaskan anatomi dari traktus respiratory superior. Jadi, traktus respiratory superior itu meliputi dari nasus, faring, dan juga laring. Nah, yang pertama untuk nasus, jadi terdiri dari 3 os. Jadi yang pertama ada os nasale, terus yang kedua ada os maxilla yang sini, dan yang ketiga ada os frontal. Nah, untuk cartilagonya sendiri, dia itu yang pertama ada processus lateralis cartilago septinasi yang ini nih, yang bagian sini. Nah, terus yang kedua ada cartilago alaris mayor yang ini. Dia dibagi menjadi dua lagi nanti, lateral crus dan juga medial crus. Dan yang ketiga ada cartilaginous alaris minores yang ini. Dan yang keempat ada cartilago septinasi yang ini. Next, untuk pembukaannya, jadi untuk rongga hidung pembukaan itu ada dua apertura, yang anterior yang depan dan juga yang posterior yang belakang. Yang anterior itu yang ini, itu yang disebut nares, dan yang posterior itu yang di belakang sini yang disebut coana. Untuk regionya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada vestibulum nasi yang di depan sini, yang masuk dari nares tadi, dan yang kedua ada regio respiratoria yang di bagian sini, dan yang ketiga ada regio olfaktoria yang di atasnya. Next. Nah, untuk bagian yang tadi di bagian sini itu kan nanti namanya septum nasi, dan yang di lateralnya yang sini itu nanti pembahasannya dibagi 2, jadi dari septum dan juga dari dinding lateral. Jadi yang pertama ada dari septum nasi. Nah, ini ketika masuk, jadi dia ada cartilago septinasi. Nah, cartilago septinasi, setelah itu juga ada yang namanya vomer. Vomer itu yang bagian hijau ini. Selanjutnya ada lamina perpendicularis os ethmoidale yang bagian kuning ini. Selanjutnya ada spina nasalis os frontale, itu yang ini, yang bagian sini nih. Nah, terus ada juga os nasalenya, terus juga ada yang ini nih os nasale, terus juga ada crista nasalis os maxilla. Yang ini, dia tuh yang bagian ungu gelap ini nih. Selanjutnya ada os palatinum juga di sini. Next. Nah, untuk bagian dinding lateralnya, nah dia ini dinding lateral cavum nasi itu memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat yang disebut konka. Jadi konka itu tuh yang bagian ini nih. Jadi ada konka yang superior, ada konka yang medial, dan juga ada konka yang inferior. Nah, untuk di antara konka itu ada yang namanya ini nih. Konka nasalis itu membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara. Jadi ada recessus sphenoethmoidalis yang di bagian sini, lalu ada meatus nasi superior, meatus media, dan juga meatus inferior. Next ada sinus paranasales. Nah, jadi untuk itu sinus paranasalesnya itu ada beberapa, di sini ada 4. Yang pertama ada sinus maxillaris yang di bagian warna oranye ini, yang di os maxilla. Terus ada juga sinus frontalis yang di os frontale. Terus ada sinus ethmoidalis, itu yang di bagian hijau ini, yang di bagian sini dekat os ethmoidalis. Dan juga ada sinus phenoidalis, itu yang di bagian warna biru tua ini gitu. Next, nah ini untuk vaskularisasinya dari nasus, itu dia berasalnya dari arteri karotis eksterna dan juga interna. Jadi nanti yang interna itu dia bercabangnya ke arteri optalmika, lalu nanti bercabang lagi ke ini arteriol ethmoidales anterior dan juga posterior. Nah, kalau yang karotis eksterna ini nanti dia bercabangnya ke sini sphenopalatina, lalu ke locus Kisselbach. Nah, locus Kisselbach ini yang paling sering menyebabkan epitaksis atau mimisan gitu kalau misal terjadinya ruptur di plexus Kisselbach ini gitu. Untuk faring selanjutnya, nah setelah dari nasus kita berpindah ke faring. Faring itu dibagi menjadi 3. Jadi pertama ada nasofaring, itu adalah faring yang berhubungan dengan nasus. Terus ada orofaring yang berhubungan dengan cavum oris, dan juga yang ketiga ada laryngofaring, itu yang menghubungkan dengan laring. Jadi yang pertama ada nasofaring. Nah, dia itu untuk letak skeletopisnya dia setinggi VC 1 sampai 2. Fungsi utamanya dia untuk respirasi. Nah, dia itu terdiri dari coana yang tadi di apertura
apertura posteriornya, terus juga ada opte, itu adalah nasofaring dengan cavitas tympanica telinga, terus juga ada tonsilla pharyngea atau adenoid, terus juga dia ada torus tubarius, itu adalah peninggian di sebelah posterior dan juga superiornya opte. Ini yang di sini nih yang ditandain, berarti dia ngarahinnya ke yang ini peninggiannya. Next ada torus levatorius. Kalau yang torus levatorius itu dia yang ini. Jadi dia nanti di sini. Dia itu peninggian yang di bagian inferiornya opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Dan juga yang terakhir ada recessus pharyngeus yang ini. Yang di bagian sini. Next. Selanjutnya dari nasofaring ke bawahnya ada orofaring. Dia itu letak skeletopisnya setinggi VC2 sampai VC3. Fungsinya itu dia untuk proses pencernaan. Dia itu terdiri dari ada isthmus faucicum, ada juga ada juga arcus palatoglossus, ada juga artus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, dan juga ada tonsilla palatina. Untuk laryngofaring, nah dia ini lebih bawahnya lagi daripada orofaring tadi. Letak skeletopisnya itu di vertebra cervical 3 sampai 5. Untuk dia itu dibagi jadi 2 di sini ya. Ada fossa piriformis itu yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Nah, dia itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul itu akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring. Jadi nanti kalau misal nggak sengaja tertelan benda tajam itu nggak masuk langsung ke organ yang lebih dalamnya lagi, dia tertancapnya di situ. Dan juga ada adductus laryngis yang ini pembukaannya yang di sini. Nah, dia itu merupakan pintu masuk menuju laring. Dia itu terletak pada dinding anterior dari laryngofaring. Next ada laring. Laring ini merupakan saluran yang fleksibel pada saat proses menelan. Kalau saat istirahat, laring ini terletak tinggi skeletopisnya VC3 sampai VC6. Nah, dia terdiri dari beberapa lagi. Yang pertama ada skeleton laryngis, terus ada juga jaringan lunaknya laring, ada cavitas laryngis, dan juga ada musculi laryngis. Nah, untuk cartilago laryngis itu disusun dari banyak cartilago. Ada thyroidea, cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, cuneiforme, dan juga triticea. Itu. Ini bisa dilihat di sini ada corniculata, arytenoid gitu ya. Ini ada gambarnya. Next ada bangunan penting kalau di laring. Yang pertama ada plica vestibularis yang di sini nih. Plica vestibularis itu dia adalah ini katup vokal yang palsu, bukan yang asli. Kalau yang asli itu yang plica vocalis. Terus ini juga plica vocalis, ada yang di bagian bawahnya. Nah, ada juga rima vestibuli. Nah, terus yang terakhir ada rima glottidis, ada juga ventriculus laryngis. Jadi untuk bangunan penting kalau di laring itu, kalau dari umumnya ada 3. Yang pertama yang harus diingat itu epiglottis, terus juga ada plica vestibularis dan juga plica vocalis. Untuk laporan yang kedua, jelaskan anatomi dari core. Yang pertama ini untuk struktur eksternanya. Jadi jantung itu dibagi untuk fasiesnya dibagi menjadi 4. Ada fasies yang anterior yang di sini. Ini istilahnya diibaratkan seperti gambar ini ya bentuknya. Jadi ada yang di depan ini fasies anterior, yang di bawah yang menempel sama diafragma itu fasies diafragmatica. Yang di kanan itu yang menempel pada pulmo dextra, itu dia fasies pulmonalis dextra, dan juga yang menempel pada pulmo sinistra itu namanya fasies pulmonalis sinistra. Untuk bagian belakangnya itu disebutnya basis. Nah, untuk ujungnya sini itu namanya apex nih yang ini. Nah, dia itu juga nantinya terdiri dari beberapa bagian ya, ada atrium dan juga ada ventricle. Jadi ada atrium dextra et sinistra dan juga ada ventriculus dextra et sinistra gitu. Nah, ini untuk fungsinya dia ini sebagai tempat melekatnya miokardium, yaitu sebagai kerangkanya dari si core ini. Dia juga merupakan tempat perlekatan dari kuspis atau katup jantung dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle agar mereka ini tidak berkontraksi bersamaan gitu. Nah, dia terdiri atas ini membahas tentang ini skeleton cordis. Jadi dia ini terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga pars membranacea septum
interventriculare, interarterial, dan juga atrioventricular gitu. Nah, ini untuk yang tadi, jadi ada trigonum fibrosum yang sinistra dan juga ada yang dextra juga di sini, terus juga ada annulus fibrosusnya, ini untuk yang valva aortae, dan juga ada yang untuk valva trunci pulmonalis gitu. Nah, ini untuk atrium dexter. Jadi untuk bagian halusnya itu nanti namanya tuh sinus venarum cavarum. Untuk bagian kasarnya ada disusun dari musculus pectinati, auricula dextra. Terus juga untuk bagian halus dan kasar itu nanti akan dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis untuk di bagian dalam, dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Nah, terus juga dia memiliki ossa fossalis dan juga limbus ossa fossalis, itu yang merupakan obliterasi dari foramen ovale yang berada pada septum interatriale. Nah, selanjutnya selain itu juga ada ostium. Jadi yang pertama ada ostium ave dextra, itu juga dia menghubungkan dengan ventriculus dextra. Terus juga ada ostium sinus coronaries, itu menghubungkan dengan valvula de Bessi, dan juga ada ostium vena cava inferior yang menghubungkan dengan valvula Eustachii. Nah, selanjutnya untuk tadi bahas yang atrium, sekarang yang ventriculusnya. Ventriculus dextra itu dia terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari namanya trabecula carnae. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama ada musculi papillaris, terus juga ada trabecula septomarginalis, dan juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, selanjutnya dia juga mempunyai sebuah ostium yang namanya ostium trunci pulmonalis, itu menghubungkan ventriculus dexter dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister. Dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Untuk dia juga punya ostium yang ostium ave sinistrum, ostium atrioventricularis sinistrum, dia itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Nah, terus dia juga punya fossa ovalis dan juga valvular foraminis ovale. Nah, untuk atrium sinister ini dia dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra yang superior, dan juga 1 lagi yang pulmonalis sinistra inferior. Untuk ventriculus yang sinister yang terakhir ada, dia itu pembentuk dari apex cordis yang tadi itu yang di ujungnya itu. Nah, dia ini miokardiumnya lebih tebal dibanding yang lain karena fungsinya dia untuk memompa darah melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh gitu, yang mengalirkan dari kordis ini ke seluruh tubuh. Terus juga ada vestibulum aorta, itu bagian yang paling mendekati sama aorta. Lalu juga ada ostium aorta, itu yang menghubungkan langsung ventriculus dengan si aorta ini. Dan juga dia juga punya musculi papillaris kayak yang tadi sama udah dibahas juga. Untuk katup-katup jantung, jadi katup jantung itu dibagi jadi 2. Ada yang atrioventricularis dan juga ada yang semilunar. Jadi untuk yang atrioventricularis ini ada yang dextra dan juga sinistra. Kalau yang dextra itu namanya biasanya tricuspidalis, kalau yang sinistra ini biasanya dibilang bicuspidalis atau juga bisa dibilang mitralis. Nah, ini bisa dilihat kalau di sini tricuspid berarti kan dia kayak dibagi 3 gitu. Kalau yang bicuspid dia dibaginya hanya 2 katupnya gitu. Kalau yang itu yang atrioventricular. Kalau yang semilunar itu dia ada 2 lagi. Yang satu ada aorta dan yang satu ada trunci pulmonalis gitu. Kalau yang aorta itu dia agak lebih di tengah ya. Kalau di pulmonalis dia agak lebih di lateralnya gitu. Selanjutnya untuk soal ketiga, jelaskan anatomi dari tractus respiratorius inferior. Kalau yang tadi superior itu kan nasus, laring sama faring. Kalau yang inferior itu trakea sampai ke alveolus. Yang pertama ada trakea, letaknya itu dia setinggi skletopis vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 4 atau 5. Pembagiannya itu dia dibagi jadi 2, ada yang trakea pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Untuk penyusunnya dia tersusun dari cartilago trachealis, ligamentum annulare trachealis, musculus trachealis dan juga jaringan ikat elastis. Ini untuk bagian penting yang ada di trakea. Yang pertama ada bifurcatio trakea. Ini merupakan percabangan trakea yang menjadi bronkus. Jadi yang kepecah 2 ini nih menjadi bronkus primarius dextra et sinistra. Itu dia terletaknya itu setinggi vertebra thoracal 4 atau 5. Terus ada juga carina. Carina itu merupakan penonjolan pada si bifurcatio ini tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk reseptor batuk dan juga reseptor iritan gitu. Nah, untuk vaskularisasinya dari trakea itu dia divaskularisasi sama arteri tiroidea inferior. Untuk drainase venanya itu dia
di vena laryngeal inferior. Ini kenapa B ya, maaf salah. Terus dia nanti akan mengalirnya ke plexus thyroideus. Terus juga untuk inervasinya dia yang simpatis itu oleh truncus sympathicus, dan juga yang parasimpatis itu itu dari nervus vagus dan juga nervus laryngus recurrens. Nah, untuk ngebedainnya tadi zonanya kan ada dua, ada konduksi sama respirasi. Kalau yang konduksi itu dia untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan juga menghantarkan udara ke pulmo. Terdiri dari bronchus primarius, secundus, tertius, dan juga bronchiolus yang terminalis. Kalau yang respirasi itu yang setelahnya konduksi. Jadi dia untuk pertukaran gas antara udara dan juga darah itu dia terdirinya dari setelah bronchiolus terminalis berarti ada bronchiolus respiratorius, selanjutnya ada ductus alveolaris, lalu ke saccus alveolaris dan juga alveoli. Nah, untuk bronchus primarius, jadi dia dimulai dari bifurcatio yang tadi percabangan trakea itu sampai ke hilum pulmonalis. Dia ada sepasang di bronchus primarius dextra et sinistra, itu yang ke pulmo dextra dan juga sinistra. Untuk bedanya, jadi yang dextra itu dia lebih pendek, tapi dia penampangnya lebih lebar, diameternya lebih besar. Untuk posisinya dia lebih tegak atau vertikal, dia juga membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Kalau yang sinistra itu dia lebih panjang, tapi dia penampangnya lebih sempit, diameternya juga lebih kecil. Untuk posisinya dia lebih mendatar, membentuk sudutnya itu 45 derajat dengan linea mediana. Untuk bronchus secundus itu dia jadi setelahnya yang primarius tadi ada yang secundus. Jadi dia jumlahnya mengikuti dari pulmo. Jadi yang dextra jumlahnya 3, sedangkan yang sinistra jumlahnya 2. Untuk letak skeletopisnya, kalau yang dextra itu dia masuk hilum pulmonisnya setinggi VTH 5, kalau yang skletopis itu masuknya setinggi VTH 6. Untuk penamaannya, kalau yang secundus dextra itu ada bronchus secundus eparterialis, itu yang dipercabangkan sebelum masuk ke hilum, dan juga bronchus secundus hyparterialis itu yang sesudah masuk ke hilum. Kalau yang sinistra itu keduanya dinamain sama, yaitu bronchus secundus hyparterialis. Nah, untuk selanjutnya ada bronchus tertius, itu dia jumlahnya itu bergantung pada jumlah segmen paru. Jadi yang dextra itu dia punya 10 bronki, dan yang sinistra itu punya 8 atau 9 bronki itu. Nah, setiap bronchiolusnya itu nanti akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi gitu sebelum dia masuk ke respirasi. Untuk bronchiolus terminalisnya itu bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, ya kan, yang menjadi tempat pertukaran udara pertama terjadinya gitu. Nah, selanjutnya dari bronchiolus respiratorius bercabang lagi menjadi ductus alveolaris, lalu dilanjutkan lagi ke saccus alveolaris dan juga berakhir sebagai alveolus di ujungnya. Tuh. Yang pertama, ya selanjutnya kita ngebahas tentang pulmo. Jadi basisnya pulmo itu beradanya di atasnya diafragma. Untuk apexnya dia itu terletak di atas costae 1 dan juga masuk ke dasar leher. Untuk fasiesnya dia dibagi jadi dua, ada fasies costalis itu yang menghadap kepada costae dan juga spatium intercostale, dinding cavum thorax, dan ada juga yang fasies mediastinalis itu yang berbatasan dengan mediastinum di anterior dan juga columna vertebralis di posterior. Terdapat juga hilum pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur yang udah disebutkan tadi, yang masuk ke hilum, keluar ke hilum gitu. Selanjutnya ada margonya. Margonya ada dua. Jadi yang pertama ada margo inferior itu yang bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis, dan yang ketiga ada margo anterior et posterior. Jadi margo anterior dan juga margo posterior yang memisahkan fasies costalis dan juga fasies mediastinalis. Nah, untuk yang pulmo dextra itu dia memiliki 3 lobus yang tadi udah dibahas waktu bahas bronchus. Dia ada lobus yang superius, ada yang medius, dan juga ada yang inferius. Jadi kalau yang superius itu setinggi spatium intercostale 2, kalau yang medius 4, dan juga kalau yang inferiusnya 6. Nah, dia memiliki 10 segmen dari bronchiolus yang tersier tadi ya, yang tertius. Terus juga dia memiliki visura oblique pulmonis dextra dan juga visura horizontalis pulmo dextra. Nah, untuk dia juga dilekatin sama yang namanya ligamentum pulmonalis yang berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior ini dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix
pulmonis saat bernafas. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan laporan blog kali ini. Apabila ada yang kurang atau salah, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.